dicermati adalah tentang format kinerja ya. Oke, ada baiknya saya paparkan dulu perubahan-perubahannya seperti apa. Ini jadi kita bahas dulu sebentar surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 1/SE/2022 tentang tata cara penilaian kerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Ini adalah perubahannya ya. Untuk format penilaian kinerja atau nilai kinerja itu semula tidak ada perilaku di sini. Perilaku itu hanya rangkuman atau rata-rata dari perilaku yang ada, yaitu sebanyak 4 atau 5 untuk kepala sekolah nilai perilaku. Nah, di format yang baru seperti ini, nilai perilaku itu langsung dimasukkan di nilai kinerja, jadi tidak dipisah, dan juga ada sebutannya, sebutan ini cukup, baik atau sangat baik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi perubahan. Maka format yang semula saya ubah, saya tambahi. Kemudian ada juga laporan. Nah, laporan ini kemarin di surat edaran Menteri PAN RB nomor 3 tahun 2021 ini tidak dicantumkan. Maka karena di edaran BKN mengatakan ini harus dicantumkan, maka format juga saya tambahi. Oke, kembali lagi ke format yang sudah saya siapkan ya. Saya ulang saja dari awal ya. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengisi data yang dinilai, pejabat penilai sama atasan pejabat penilai. Bagaimana cara mengisi? Silakan nanti kalau sekarang masih belum paham, sebenarnya gampang, tinggal ngisi aja kan, tinggal ngisi nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, kemudian periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Nanti kalau masih belum paham, nanti silakan ditonton lagi seri SKP nomor 3. Nah, berikutnya rencana ini tidak ada perubahan ya. Kemudian keterkaitan juga tidak ada perubahan. Cuma ini yang perlu saya jelaskan karena masih banyak pertanyaan ya tentang angka kredit. Nah, angka kredit ini model penilaiannya itu berbeda-beda, ada yang per tahun, ada yang per kegiatan. Nah, kalau per tahun, karena ini adalah setengah tahun, maka angka kredit ini dibagi menjadi 2. Misalkan kalau golongan 4A itu nilai angka kredit pembelajaran ya adalah 29,75, maka ini karena setengah tahun maka dibagi 2. Nah, khusus lagi kalau guru itu merangkap sebagai kepala sekolah, karena guru dan kepala sekolah masing-masing 50% bobotnya, maka pembelajaran lagi-lagi dibagi 2 ya. Jadi 29,75 dibagi 2 menjadi 14, dibagi lagi 2 menjadi 7,319. Ini kalau merangkap sebagai wakil kepala sekolah, karena bobot wakil kepala sekolah 50%, bobot ngajar 50%, maka sama-sama dibagi 2. Dari yang 29,75 karena 1 semester maka menjadi 14, sekian, dibagi lagi menjadi 7,319. Ini yang untuk tahunan. Tetapi yang untuk per kegiatan, misalkan diklat, itu tidak perlu dibagi karena hitungannya per kegiatan bukan tahun. Misalkan kalau 2 kali diklat, maka ya 2 angka kreditnya, tidak perlu dibagi menjadi 2. Nanti untuk yang periode Januari Juni mendapat berapa sertifikat,
itu yang kita tulis, yang periode Juli Desember berapa dapat sertifikat itu yang kita tulis. Jadi yang kita bagi dua itu hanya yang penilaiannya per tahun ya. Kemudian kayak ini juga anggota organisasi profesi ini juga tahunan, maka juga bagi dua ya, maka bagi dua. Saya mempunyai 2 kartu anggota, misalkan 2 kartu anggota, maka nilainya adalah 0,75 kali 2, 1,5. Karena ini tahunan, maka juga dibagi 2 menjadi 0,75. Pokoknya kuncinya kalau dia penilaiannya per tahun, maka silakan dibagi 2. Kalau tidak per tahun, maka jangan dibagi 2. Itu kuncinya. Oke, review tidak berubah ya. Ntar ini di rencana ini saya contohkan, kalau di versi nomor 3 itu tidak saya contohkan merangkap sebagai wakil kepala sekolah. Nah, kalau sekarang saya contohkan merangkap sebagai wakil kepala sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian sobat pembelajar merangkap sebagai wakil kepala sekolah, maka ini bisa dipakai. Nanti kalau tidak merangkap sebagai wakil kepala sekolah, maka ini bisa dihapus. Kemudian saya tambahkan juga ini terlaksananya tugas sebagai pembina ekstrakurikuler. Nanti ini kalau memang tidak menjabat tidak diberi tugas tambahan sebagai pembina ekskul, maka ini bisa dihapus atau disesuaikan, misalkan membina apa gitu misalkan. Oke, setelah itu keterkaitan tidak ada masalah. Nah, ini untuk kinerja pembina ekskul ini angkanya adalah 5% dari pembelajaran. Pembelajaran tadi kan 29,75 kalau golongan 4A. Maka kalikan saja 5% menjadi 0,732. Karena ini adalah 1,5 tahun, maka lagi-lagi dibagi 2. Ini perhatikan ya, dibagi 2. Oke, keterkaitan, kemudian review, tidak ada perubahan, verifikasi, tidak ada perubahan. Nah, lanjut ke SKP. Nah, nanti yang di print ya, saya ingatkan yang di print ini adalah yang saya tandai dengan sheet warna ungu. Jadi capaian, kemudian kinerja, integrasi, dan laporan. Jadi ada 4 halaman yang dicetak atau di print, tidak semua. Ini sudah mengacu pada surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022. Perilaku tidak perlu dicetak karena sudah masuk di kinerja. Ini perilaku ya, orientasi pelayanan, inisiatif kerja sampai dengan kerjasama. Ini sudah masuk di nilai kinerja, sudah digabung, sehingga untuk perilaku yang seperti ini tidak perlu dicetak karena sudah digabung ya. Oke, SKP ini juga tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, ini ngeling dengan rencana ya. Kemudian perilaku juga tidak ada perubahan. Nah, yang perubahan itu ini kinerja ya. Yang semula ini tidak ada masuk rincian dari perilaku, sekarang dimasukkan. Kemudian juga sebelumnya tidak ada sebutan, sekarang sebutan harus ditulis. Maka saya ubah menjadi sebutan saya tambahkan, kemudian rincian dari perilaku kerja juga saya tambahkan. Nah, integrasi juga tidak ada perubahan. Nah, ini juga tambahnya laporan ya, tambahnya laporan. Nah, saya jelaskan untuk laporan. Untuk laporan ya, di sini kalau di surat edaran nomor 3 Menteri Pan-RB itu yang kita integrasikan itu hanya, perhatikan, hanya nilai akhir SKP ya. Nilai SKP ya. SKP Januari Juni, SKP Juli Desember ini yang kita integrasikan, maka di rata-rata menjadi 103,8. Ini adalah integrasi yang hanya nilai SKP akhir, perilaku belum, SKP juga belum. Nah, sekarang di laporan diminta ya, SKP juga kita integrasikan, perilaku juga kita integrasikan,
gabungan nilai SKP dan perilaku kerja juga diintegrasikan. Maka kita butuh data dari SKP model lama, yaitu SKP Januari Juni gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengintegrasikan pada sheet laporan ya. Di sini ada LK ya. Ada LK, nanti tinggal ngeling ya, ada LK. Jadi nanti tinggal klik saja LK lembar kerja, integrasi dan laporan. Tinggal masukkan data lama di sini. Data lama itu yang ini ya. Lama yang belum dikonversi. Nah, saya kasih tanda ya warna hijau. Kemudian ini juga ini yang lama ini untuk angka kredit yang versi lama. Maksudnya yang Januari Juni. Nah, ya. Yang selebihnya nanti ini ngeling. Jadi gini ceritanya ya. Nanti ambil nilai SKP, nilai perilaku dan nilai gabungan berarti nilai prestasi kerja ya dari yang SKP model lama. Saya contohkan seperti ini ya. Ini adalah SKP model lama. Ini namanya nilai SKP, perhatikan. Ini namanya nilai SKP 92. Ini nilai prestasi kerja 87,83. Yang 90,33 ini adalah nilai prestasi kerja atau gabungan SKP dan perilaku. Ini yang kita ambil. 92 ini masukkan ke sini. Yang nilai SKP ya. Masukkan ke sini 92. Ini contohnya 89 ya. Oke, enggak apa-apa. Saya ambil 92 gitu ya. Nah, kemudian perilaku tadi berapa? 87,83. Ini kita ganti 87,83. Kemudian ini otomatis berubah karena ini adalah rumusnya sudah ada, kita pasang 60% ditambah 40%, 60% untuk SKP, 40% untuk perilaku, otomatis menjadi berubah 90,332. Nah, setelah itu di sini langsung dikonversi ya, langsung dikonversi 92 menjadi 101,76. 87,83 menjadi 106,09. 90, sekian menjadi 109,49 ya. Nah, kemudian yang baru itu ini yang lama itu artinya Januari Juni, yang baru ini artinya Juli Desember. Ini sudah ngeling dari sheet sebelumnya. Ini nilai SKP yang baru ya 105,60 ini diambil dari sini, capaian ini 105,6 otomatis ngeling ya. Kemudian mana lagi tadi? Nah, ini juga begitu 103,30 ini ngeling dari nilai perilaku kerja di sini ya. Di kinerja tadi ada perilaku kan, ini 103,3. Nah, kemudian ini juga ngeling ya. Ngeling 104,91. Ini adalah gabungan nilai SKP dan perilaku, juga sudah ada di sini di kinerja. Nah, ini kan gabungan 104,9. Jadi nanti Bapak sekalian sobat belajar, ketika Bapak membuat laporan tinggal mencari data pada SKP model lama. Model lama itu adalah Januari Juni. Nah, berikutnya Bapak sekalian nilai PAK dari SKP model lama ya, masukkan di sini. Nah, dari mana kita lihat? Nah, di SKP model lama itu kan ada nilai PAK ya. Di sini nilai PAK itu lihat. Nah, di sini 29,794 itu tinggal kita copy ke sana ya. 29,794. Kita coba ya, langsung kita kopikan, saya praktekkan biar paham. 29,735. Oke.
Kemudian yang ini sudah ngeling. Ini sudah ngeling dengan angka kredit model baru Juli Desember. Ini sudah ada di sini ya. Ini ngeling di sini angka kredit ya. Nah, ini sebenarnya di format aslinya tidak ada jumlah angka kredit. Karena ini kita perlukan untuk laporan, saya tambahkan sendiri jumlah angka kredit sehingga ini 20,119 akan ngeling ke sini ya, 20,119. Kemudian dijumlah Januari Juni dijumlah dengan Juli Desember menjadi 49,854. Ini juga akan ngeling di laporan. Perhatikan. Ngeling ya. 48,854. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat laporan, maka tinggal diisi saja yang warna hijau ini ya. Nilai SKP perilaku dan SKP plus perilaku diambil dari SKP model lama. Kemudian ini juga begitu, angka kredit diambil dari angka kredit SKP model lama, akan ngeling di laporan, gitu kan? Juga nanti akan ngeling di integrasi. Jadi integrasi ini juga tidak usah dibuat manual, nanti akan ngeling secara otomatis, gitu ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup ya, nanti aplikasinya ini nanti silahkan di-download di deskripsi, sudah saya cantumkan linknya di sana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.